الفاضل الحبيب حسن بحر على من وسادنا سقاف وأولادنا وأولاده أن الله توشى من المغفرة وإلى حضرتنا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman berapa? Faedah-faedah akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang hal-hal yang dianjurkan ketika ada anak baru lahir. Salah satunya adalah akikah. Kemarin udah dibahas tuh. Apa itu akikah? Berapa untuk laki, berapa untuk perempuan? Siapa yang dituntut untuk akikah? Bagaimana hukum melaksanakannya? Waktu pelaksanaannya juga. Hikmah dari syariat akikah, terus dasar kesunahannya, definisinya. Nah sekarang faedah akikah. Dengan melaksanakan akikah, maka seakan-akan kedua orang tuanya telah melaksanakan sebuah kurban yang mendekatkan dirinya dan anak tersebut pada awal-awal dia keluar ke dunia. Dan tentunya bayi itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam pelaksanaan akikah. Misal, 1. Doa yang didapatkan dari para hadirin dalam walimah akikah tersebut. Begitu pula ketika dia mendapatkan keberkahan daripada mereka orang-orang saleh yang datang dalam acara akikah itu dengan menggendongnya atau menyentuhnya. Oke, kalau besok adain akikah, undang orang-orang saleh. Orang-orang saleh, kiai, habaib, satin, orang soleh, orang kampung tuh cari siapa, bawa doa, minta doanya. Ente nggak bisa bawa mereka, ente bawain anak ente ke situ minta doanya. Hakada, sekarang udah nggak ada kayak gitu. Kenapa? Mau manggil Habib, mau manggil kiai, gede beb amplopnya. Ya lu cari yang ikhlas, cari yang ikhlas, kasih nggak apa-apa. Kasih minta berkahnya misalkan gitu. Beb orangnya nggak mau, pakai dengan cara gimana caranya? Sekarang kan gampang ya nggak? Model TF diam-diam aja juga bisa. Itu ada 50 juta masuk ya. Iyalah, ada lebih aziz, lebih ihtiram, lebih terhormat. Jadi nggak merasa mereka tuh nggak bayaran. Tapi kalau ente udah, maaf Beb, amplop nih. Mungkin ngomong maaf lagi pas dibuka 100.000, 150. Lu hargain mereka begitu? Ya enggak lah. Ya, kalau cara amannya gimana ya tadi anak ajarin ente. Ya, begitu lebih bagus. Enggak usah ngomong. Belajar ikhlas. Dan yang dikasih juga enak nanti, tidak ada rasa apa? Rasa gimana gitu. Enggak ada. Belajar ikhlas. Ya. Yang kedua, dengan melaksanakan akikah, maka kedua orang tua layak mendapatkan syafaat dari anak yang dilahirkan tadi. Sebagaimana telah disebutkan hadis yang kemarin tuh. Yang udah diakikahin, anaknya insyaallah anaknya bakal ngasih syafaat kepada orang tuanya. Yang nggak diakikahin nggak bisa ngasih syafaat nanti ya. Makanya lu tanya ke orang tua, lu diakikahin belum? Kalau belum, lu akikahin sendiri. Tanya nggak apa-apa, baik-baik lu nanya. Ntar lu nanya, Pak, Bu, ya. Sambit lu pakai panci. Nanya baik-baik, Bu, Mbak, dulu waktu masih kecil diakikahin nggak? Maaf banget. Kalau belum ya mau aneh mau ngakikah sendiri, begitu loh. Ya. Yang ketiga, dengan melaksanakan akikah, seakan-akan kedua orang tua telah memberikan sebuah tebusan sebagaimana Allah telah menebus Sayyidina Ismail dengan kambing yang diturunkan dari surga untuk disembelih oleh Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam. Dan hal ini menjadi adat orang-orang jahiliyah ketika dilahirkan anak untuk mereka, kemudian mengambil darahnya sedikit dan mengusapkannya di atas kepalanya. Lalu adat tersebut diteruskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meniadakan dan mengharamkan mengusap kepala bayi dengan darah kambing yang disembelih karena itu adalah adat jahiliyah. Jangan lu ntar jadi ami-ami tabahi ya. Darah kambing, darah sapi kayak atau apa.
Maka kesimpulan daripada akikah itu sebetulnya merupakan sebuah walimah, acara dengan mengundang kaum muslimin untuk menampakkan rasa bergembira dengan anugerah yang Allah berikan dan untuk menambahkan nasab daripada anak tersebut serta meminta doa para hadirin untuk kelangsungan anak yang dilahirkan itu menjadi seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya dan terutama dapat membanggakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ini ya, makanya yang lagi hamil kumpulin uang, kumpulin, nabung, siapin ya, jangan sibuk beli kado, beli ranjang, beli ini ya, elah udah biasa-biasa aja ya. Terus nih doa yang diucapkan ketika menyembelih kambing akikah. Disunnahkan bagi pelaksana penyembelihan kambing untuk akikah membaca doa berikut ini. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadhihi minka wa ilaik hadha agigatun. Siapa misalkan ini akikahnya, misalkan anaknya siapa yang kemarin? Mahir Muhammad Mahir bin Wahyudi. Nah, Muhammad Mahir bin Wahyudi. Fulan bin Fulan tuh diganti nama. Jangan nanti lo baca Fulan bin Fulan juga. Nama itu Fulan bin Fulan tuh ya, si Anu bin si Anu, ngerti nggak? Muhammad Mahir bin Wahyudi. Kalau perempuan berarti misalkan Mahirah binti Wahyudi misalkan gitu loh. Ya. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah ini darimu dan untukmu, Allahumma hadi minka, ya Allah ini darimu dan untukmu, dan ini adalah akikah dari Fulan bin Fulan. Dan jika bayi yang baru dilahirkan itu meninggal dunia sebelum hari ketujuhnya dan belum dilaksanakan akikah, maka tetap disunahkan untuk melaksanakan akikah dari bayi yang meninggal tersebut kepada kedua orang tuanya jika orang tuanya mampu. Udah lahir belum 7 hari meninggal, disunahkan tetap buat akikah. Kalau juga mampu, apa? Ya tuh ajaran Islam ya, mengajarkan tetap berbagi, ibaratnya begitu. Kalau kita nggak ada acara-acara kayak gini, mungkin nggak berbagi, nggak akan ada berbagi ya. Bagi, masya Allah. Nah, terus azan maghrib kapan sih? 17.30 kita stop ya. Dalam bentuk apakah dibagikan daging sembelihan untuk akikah? Nah, daging kambing yang disembelih dengan tujuan akikah disunahkan untuk membagikannya kepada para fuqara dan masakin serta pada para tetangga dan kaum muslimin dalam keadaan sudah masak. Ingatin tuh garisin, kepada fuqara, masakin, tetangga dan kaum muslimin dalam keadaan sudah dimasak, bukan mentah. Dalam keadaan sudah beda sama kurban dalam keadaan masak. Dan itu lebih utama daripada membagikan kepada mereka dalam keadaan mentah, karena akan membebani mereka dalam proses masaknya, dari mulai menyiapkan bumbu, rempah-rempah dan gas yang dibutuhkan. Dan dikarenakan daging yang sudah masak tentunya akan lebih menyenangkan untuk menerimanya bagi para fuqara dan masakin ketimbang dalam keadaan masih mentah atau yang masih perlu diolah. Dan mengirimkannya ke rumah masing-masing lebih utama ketimbang kita mengundangnya ke rumah untuk dimakan bersama-sama di rumah kita. Jadi lebih baik ente masak, ente bungkus, ente kasih kotak, kalau perlu ente anterin. Ada Aziz ya. Ketimbang ente panggil mereka ke rumah, nggak mau ribet, panggil ke rumah, makan di rumah ya enggak. Biasanya gitu. Ya. Biasanya gitu. Akan tapi jika mengundang mereka ke rumah untuk melaksanakan walimah akikah, maka tidak apa-apa. Kalau mengundang juga sekalian walimah acara di rumah juga nggak apa-apa. Dan bisa jadi lebih baik jika dengan tujuan mengundang orang-orang soleh ya, dengan harapan mendapatkan doa dan keberkahan dari mereka. Begitu pula jika tujuan supaya rumahnya menjadi barokah dengan pembacaan sholawat maupun zikir dan datangnya orang-orang soleh ke rumahnya. Sebagaimana walimah yang memang disyariatkan dilaksanakan dengan cara mengundang, sebagaimana diketahui di dalam syariat terdapat beberapa macam walimah yang disunahkan, itu sebagai berikut. 1. Walimah itu acara ya. Nah, walimah yang sunnah itu apa aja? Walimatul gira, undangan jamuan makanan untuk menghormati para tamu.
Walimatul ma'dubah, jamuan makanan dari suatu undangan. Walimatul tuhfa, jamuan makanan untuk menghormatin orang yang datang berziarah. Walimatul urus, undangan jamuan makanan setelah melangsungkan acara pernikahan. Walimatul khurus, undangan jamuan setelah proses melahirkan. Walimatul akikah, undangan jamuan makanan dengan menyembelih kambing pada hari digundul kepala bayi yang dilahirkan yang dilaksanakan pada hari ketujuhnya. Walimatul adhirah, undangan jamuan makanan setelah melaksanakan khitan seorang anak. Jadi kalau ente mau ngadain khitan tuh tulis di undangan tuh walimatul adhirah. Tapi dikasih jelasan juga. Ntar orang bingung, apaan nih adhirah? Bid'ah nih. Walimatul wadimah, nah, undangan jamuan makanan setelah tertimpa kesusahan berupa meninggalnya salah satu keluarga. Itu walimah juga, nama acara tahlil ya. Walimatul nagi'ah, undangan jamuan makanan karena datangnya seorang dari perjalanan yang jauh sebagai tanda syukurnya dalam keadaan ada tuh orang pulang haji ya, pulang umroh, pulang dari Cilebut, ada walimah, wah, hebat ya, dekat sini. Walimatul wagirah, undangan jamuan makanan untuk menempati bangunan yang baru selesai dibangun sebagai tanda syukur rumah baru, ya, kantor baru. Nah ini walimatul wagirah. Nah, ini jadi banyak yang kita tahu nih. Ternyata walimah itu banyak yang kita tahu selama ini. Walimatul khitan, walimatul urus, ya. Walimah apa lagi? Walimah sa'diyah ya. Walimah ulang tahun ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Udah deh ulang tahun nggak usah begitu-begituan lagi ya. Nggak usah ya hanu. Udah deh. Ngikutin yang cara yang lain aja, jangan ikut-ikutan model kayak gitu ya. Maka semua walimah tersebut di atas adalah sebagai tanda ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan itu. Dan ini merupakan suatu yang dianjurkan dalam agama Islam dan merupakan kesempurnaan dari akhlak dan kedermawanan orang yang mengundangnya. Dan disunahkan dalam daging kambing yang disembelih dengan tujuan akikah untuk supaya memotong dagingnya dengan cara tidak mematahkan tulang. Tuh ingat, jadi dipotongnya nggak dipatahin tulang. Maksudnya ini bagian lengan atau bagian kaki jangan potong ini tak di dalam keadaan utuh. Artinya dipotong dari sendi ke sendi. Sendi tuh sendi, ini sendi, ya kan? Sendi. Dan memberikan kaki daripada hewan yang disembelih untuk dihadiahkan kepada para bidan. Tuh. Memberikan kaki daripada hewan yang disembelih untuk dihadiahkan kepada para bidan yang menangani persalinannya. Sebagaimana hal itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis An Ja'far bin Muhammad an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil aqiqah allati aggadha Fatimah anil Hasan wal Husain an ib'athu ilal gabila minha birijlin wa kulu wat'imu wa la tuksiru minha idaman. Dari Imam Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dan kakeknya bahwasannya Nabi SAW bersabda ketika Sayyidah Fatimah, anaknya Sayyidah Fatimah melaksanakan akikah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk supaya mengirimkan kepada bidan, qabilah itu artinya bidan ya, kepada bidan yang membantu proses kelahiran, kaki daripada kambing tersebut lalu berikan makanan pada mereka fuqara dan masakin dan hendaknya tidak mematahkan tulang-tulangnya. Itu dari situ dasarnya. Jadi tulang-tulang itu jangan dipatah-patahin dari sendi ke sendi. Ya paha utuh, betisnya misalkan gitu loh. Ya, jangan nanti buntutnya yang ada dagingnya kasih kepada yang bantu melahirkan siapa? Bidan. Ya ada, pasti ada bidan kan? Ya pakai dokter tetap juga masih ada bidan juga ya. Nah, cari dokter kalau bisa perempuan ya. Lu cari perempuan dari sekarang cari cari yang perempuan, cari mana nih yang perempuan. Mulai dari sekarang itu kan ada tuh banyak. Kalau emang nggak ada lagi baru yang laki darurat ya masalah. Paham ya? Dokter SPOG kita mana Diki? Dokter kandungan kita mana? Hah? Nggak tahu.
Sedangkan sebagian ulama menyebutkan tentang hikmah daripada tidak dipatahkan tulang, bahwa nah ada hikmahnya. Kenapa sih nggak boleh dipatahin tulangnya? Nah, supaya tulang daripada bayi itu lebih kuat, supaya bayi tadi tulangnya kuat. Dan disunahkan untuk mencampurkan sedikit di dalam bumbu masakan kambing dengan tujuan akikah dengan sesuatu yang manis. Sedangkan hikmahnya adalah diharapkan akhlak daripada anak bayi dilahirkan itu dalam keadaan akhlakul karimah, semanis gula yang telah diletakkan dalam bumbu masakannya. Itu nggak apa-apa ya, ikhtiar, salah satu ikhtiar dan tawasul itu nggak apa-apa, niatin mudah-mudahan tulangnya sehat ya, mudah-mudahan manis nih, akhlaknya juga manis, mukanya juga manis, walaupun hitam manis, ya enggak? Itu enggak? Nah, persamaan antara kambing akikah dan kambing kurban, wallahu a'lam bis.